A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa amilus solihati yahdihim rabbuhum bi imanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Shadaqallahul adzim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah summa ta'ala zalika ila daul jannah. Para jemaah salat Isya, jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Sekali lagi puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dipilih kita, dikumpulkan, kita diberi kekuatan, diberi kenikmatan dalam sholat berjamaah, ya. Ini perkara yang luar biasa besar sekali. 1,6 konon katanya sekarang sudah 1,6 miliar penduduk Islam itu di muka bumi, ya. Tapi bisa mendirikan sholat katanya konon angkanya masih kurang dari setengahnya. Yang bisa berjamaah lebih sedikit lagi, ya. Dan yang bisa stay tetap setelah sholat dalam masjid itu jauh angkanya, kecil sekali, ya. Ini pilihan Allah, ya. Pada hakikatnya ini pilihan Allah. Ini bukan karena kekuatan kita, bukan karena kesehatan kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena keuangan kita bisa ada di sini. Kalau ukurannya keuangan, banyak yang lebih kaya dari kita nggak ada di masjid. Masih banyak yang tidak ada di masjid. Kalau ukurannya kesehatan, banyak yang jauh lebih sehat dari kita tapi belum ada di masjid. Kalau ukurannya waktu luang, ya, banyak pengangguran, ya, yang santai sekali dan bersantai-santai di rumah tidak bisa ke masjid. Ini semua adalah hadiah dari Allah. Maka untuk itu mari kita sama-sama ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga terus bercurah-curah, ya, pada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerja keras beliau, ya, sepanjang hidupnya bermujahadah, berlelah, ya, bertarung dengan kehidupan, dengan dakwah-dakwahnya, masuk ke kampung-kampung, masuk keluar hutan dan sebagainya, ya, gurun dan sebagainya, demi untuk mengantarkan perkara yang hak, perkara yang alhamdulillah kita nikmati semua pada hari ini. Seandainya dulu Nabi kita adalah tukang tawar-menawar pada Allah, mungkin kita hari ini nggak kenal agama Allah, ya. Ya, sebab kerja keras beliau dan para sahabat, ya. Semoga kita semua mendapat syafaatnya, ya, dari kemuliaan Nabi kita, dari perjuangan-perjuangan beliau dan dari perjuangan para sahabat. Dan mudah-mudahan syafaat ini gak cuma berakhir di kita, tapi sampai berakhir di bayi-bayi terakhir yang hidup di kolom ini, yang dilahirkan kemudian. Ya, ini apa ya? Kargozari harusnya, ya. Kargozari aja, ya. Kargozari ini apa ya, kalau dalam istilah Kang Hendraman ini apa namanya? Sharing cerita, sharing cerita tentang perjalanan kehidupan, ya. Karena katanya kalau pemain band mah dianggap sukses gitu, dianggap wah mudah-mudahan terkenal katanya, ya. Jadi apa-apa dimudahkan gitu, ya. Masuk hotel dimudahkan, masuk ketemu orang mau cari parkir dimudahkan, nah karena ya gitu kan, ya. Masuk ke dalam mall katanya dimudahkan, katanya gitu, ya. Banyak orang berpikir bahwa keterkenalan itu adalah sesuatu yang memudahkan, dan dianggap bahwa keterkenalan itu berhubungan nanti dengan datangnya rezeki dan uang katanya gitu kan, ya. Jadi akhirnya difitnah sukses. Wah, sukses sana. Mus terkenal enam pas benteh sana. Enam geus buka duit, sana geus loba duit gitu. Difitnah, ya, difitnah sukses. Difitnah bahagia, difitnah berjaya gitu, ya. Padahal dalam kehidupan ini memang ketika Allah naikkan sesuatu di tempat lain, maka ada sesuatu yang turun di tempat yang lain, ya. Jadi di kita ini semua memperoleh keadilan yang sama, karena kalau sesuatu naik
Misalnya hartanya naik, maka ada sesuatu yang hilang, kebahagiaan yang tercerabut atau sesuatu yang hilang di rumah. Begitu juga ketika jabatan naik, pasti ada sesuatu yang hilang gitu. Gak mungkin itu semuanya naik. Kayaknya naik, terkenalnya naik, bahagianya naik, istri bahagia, anak bahagia, gak mungkin gitu. Jadi pasti ada sesuatu yang naik, ada sesuatu yang diturunkan. Ya. Itulah hukum Allah. Ya. Begitu tingginya naik, begitu tingginya juga, begitu juga besar angka turunnya. Ya. Kalau begitu tinggi hebatnya, naiknya hebat, ya turunnya juga begitu banyak. Ya. Nah ini perkara yang sering kita luput dari perhatian, termasuk saya waktu itu. Ya. Jadi merasa keberhasilan ini adalah sebuah perjuangan, merasa ini adalah sebuah kesuksesan. Gitu. Kebetulan sekali masa kecil saya di Tokyo, Pak, Bapak, ya, yang dimuliakan Allah. Saya masa kecilnya di Tokyo. Di Tokyo ini saya umur katanya konon kata para psikolog umur 9, 10, 11 itu lagi mencontek-conteknya sebanyak-banyaknya. Melihat lingkungan, mencontek sebanyak-banyaknya. Apa yang terjadi dengan lingkungannya dan kemudian menjadikan lingkungan itu sebagai acuan-acuan kehidupannya. Nah, saya umur di sana, umur segitu pas lagi di Tokyo waktu itu. Saya hidup di dunia yang semuanya beres. Secara dunia semuanya beres. Semua orang punya gaji yang bagus. Semua orang bisa berlibur ke Hawaii, mau sekelas buruh sekalipun bisa berlibur ke Hawaii. Terus bisa berlibur ke Bali gitu kan. Semua orang bisa beli sepatu Nike. Semua orang bisa beli sepatu terbaik. Semua orang bisa beli tip yang terbaik, Kenwood dan sebagainya. Semua orang bisa beli TV terbaik. Jadi dianggap semua kesuksesan itu adalah sifatnya zohiriyah, harta dan kejayaan ini. Dan di sana itu dari sebuah negara yang hancur tahun 45, mereka membangun diri dengan sangat hebat, bekerja keras dengan sangat hebat, dan semuanya tercapai. Industri-industri yang maju, mobil-mobil yang bisa diekspor ke seluruh dunia, gedung-gedung yang tinggi. Ya. Tonton. Sampai kepada peradaban budaya yang dianggap hebat. Ya. Budaya-budaya yang dianggap hebat. Jadi tempat sampah dibuang pada tempatnya. Kemudian waktu pengaturan sampah diatur sedemikian rupa sehingga sampah itu tidak pernah tersisa. Hari Senin, Rabu, Jumat itu sampah yang bisa didaur ulang, ya. Seperti botol apa-apa dan sebagainya. Hari lainnya adalah sampah yang tidak bisa didaur ulang, makanan dan sebagainya. Dibawa, diproses ke dalam mesin-mesin tungku yang hebat, dipadatkan dan akhirnya menjadi balok-balok, kotak-kotak batu yang besar ditumpahkan di ujung pantai yang tidak berpenghuni. Akhirnya dengan waktu puluhan tahun pantainya meluas karena dari sampah tadi yang dipadatkan. Kemudian tempat ini akhirnya menjadi kota lagi, dibangun lagi. Jadi ada perluasan kota. Jadi segala bentuk proses kehidupan yang mereka kerjakan dengan sangat disiplin sekali. Nah, saya hidup di sana, saya berpikir inilah kesuksesan. Inilah kesuksesan. Artis-artis datang dari Amerika bikin pertunjukan di Jepang, di Velodrome lupa saya namanya, di Shinjuku, di Harajuku. Kemudian pertunjukan musik dari luar datang. Semua itu memberi influence. Wah, iya yang gagah mah. Ini yang suksesnya ini. Mereka disambut dengan pelayanan kelas A, hotel kelas A dan sebagainya. Wah, ini susah seperti ini. Saya pikir seperti itu. Ya. Semua influence masa kecil saya itu memberi influence yang besar. Bagaimana sekolah jam 8 sampai jam 5 sore itu selalu tepat waktu. Karena bis sudah tepat waktu. Kalau masuk sekolah jam 8, tinggal tarik mundur jalan kaki dari sekolah ke Stamplat adalah 5 menit. Tarik mundur lagi naik bus itu cuma 10 menit. Tarik mundur lagi dari rumah ke halte itu 10 menit. Maka butuh waktu sekitar 25 menit. Tinggal itu waktu pasti tepat Pak itu Pak. Saya harus sampai sekolah jam 8, tarik mundur 20 menit, spare 5 menit. 7.30 aja saya dari rumah. Karena bus yang di depan berhenti itu pasti 7.35 lewat gitu. Ya, saya tinggal jalan santai 5 menit, nongkrong sebentar di Stamplat bus, baru duduk, busnya tepat. Masuk, bayar, duduk santai, melamun 10 menit pasti sampai tepat waktu. Jadi nggak mungkin bergeser Pak. Semuanya sudah